Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dari angkatan 2019 dengan NIM 2019-83075. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan clinical skill lab dari blok dasar-dasar penyakit yang terdiri dari pemeriksaan fungsi sensorik, pemeriksaan fungsi motorik, dan yang terakhir pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama, saya akan mempraktikkan pemeriksaan fungsi sensorik. Mempersiapkan alat dan bahan, kemudian menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan apa yang akan dilakukan dan tujuan dari pemeriksaan. Kemudian setelah itu, meminta pasien rileks dengan posisi seenak mungkin dan mengikuti instruksi pemeriksa. Usahakan pasien tidak melihat lokasi pemeriksa yang akan dilakukan. Yang pertama itu pemeriksaan perasa raba dengan menggunakan kapas yang telah dipilih, kemudian menyentuhkan ujung kapas pada kulit yang akan diperiksa, lalu menanyakan respon pasien, kemudian membandingkan sensasi raba di kanan dan kiri, dan yang terakhir interpretasi hasil. Berikutnya yaitu pemeriksaan perasa nyeri. Yang pertama meminta pasien untuk menutup mata, kemudian menyentuh kulit pasien dengan ujung lidi dan ujung jari dan memberitahukan pasien sensasi apa yang dirasakan, kemudian memeriksa sensasi nyeri pada jari tangan pasien, kemudian menanyakan sensasi yang dirasakan, lalu membandingkan sensasi nyeri pada sisi kanan dan kiri serta proksimal dan distal, kemudian interpretasi hasil. Berikutnya yaitu pemeriksaan perasa suhu, yaitu dingin dan panas. Yang pertama, menyentuhkan kulit pasien dengan tabung yang berisi air panas dan air dingin secara bergantian. Kemudian menanyakan sensasi apa yang dirasakan oleh pasien, lalu membandingkan sensasi suhu sisi pada kanan dan kiri, proksimal dan distal, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya pemeriksaan perasa gerak. Yang pertama meminta pasien menutup mata, kemudian memegang falang distal pada sisi lateral. Berikutnya, memberi instruksi kepada pasien dengan menggerakkan falang distal ke atas dan ke bawah. Setelah itu, menggerakkan falang distal naik turun dengan bertanya, ini apa? Atas atau bawah? Jika tidak ada gangguan, maka dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya, pemeriksaan perasa stereognosis. Yang pertama, meletakkan suatu benda yang dipakai sehari-hari di tangan penderita. Di sini saya menggunakan kancing dan uang logam. Pada keadaan normal, penderita akan dapat mengenali benda tersebut. Kemudian, setelah pasien dapat mengenali ataupun pasien tidak dapat mengenali, interpretasi hasil pemeriksaan kepada pasien. Berikutnya, pemeriksaan perasa gramestesia. Yang pertama, meminta pasien untuk menutup mata dan menjulurkan tangannya. Kemudian pemeriksa menulis angka dari 0 sampai 9 di telapak tangan pasien menggunakan ujung yang tumpul dan angkanya dibuat harus menghadap ke arah pasien. Biasanya pasien akan dapat mengenali angka-angka tersebut. Kemudian setelah itu membandingkan satu tangan dengan tangan yang lainnya. Maka yang terakhir yaitu melakukan interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan perasaan barognosis. Yang pertama, menutup mata pasien, kemudian menyodorkan benda-benda berupa sekrup, kancing ke dalam tangan pasien. Kemudian setelah kita telah menyodorkan benda-benda tersebut, menyuruh pasien untuk membandingkan dua benda, manakah yang lebih berat atau manakah yang lebih besar ukurannya. Setelah itu yang terakhir interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan perasa topognosis. Yang pertama, menutup mata pasien, kemudian menyentuhkan secara acak tangan pemeriksa di bagian tubuh pasien. Setelah itu, meminta pasien untuk memberitahukan tempat pada tubuhnya yang bagian mana yang disentuh oleh pemeriksa. Kemudian setelah pasien dapat mengetahui area tersebut, yang terakhir yaitu interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan perasa diskriminasi spasial. Yang pertama, menutup mata pasien, kemudian memegang dua lidi dengan jarak 2-3 mm, kemudian menyentuhkan kedua lidi tersebut pada bagian yang tajam ke ujung jari pasien. Kemudian meminta pasien untuk menyebutkan jumlah lidi yang dirasakannya. Setelah itu membandingkan pemeriksaan, kemudian yang terakhir interpretasi hasil pemeriksaan. Yang kedua, saya akan mempraktikkan pemeriksaan fungsi motorik.
Menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan apa yang akan dilakukan dan tujuannya. Meminta pasien rileks dengan posisi seenak mungkin dan mengikuti instruksi pemeriksa. Yang pertama, pemeriksaan inspeksi ekstremitas atas dengan meminta pasien duduk di tempat tidur dengan menghadap ke pemeriksa, kemudian menginspeksi kedua lengan dan tangan untuk melihat kesimetrisan, lalu yang terakhir menilai kesimetrisan kedua lengan. Berikutnya, pemeriksaan abduksi lengan. Meminta pasien untuk menjulurkan lengan di depannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian meletakkan tangan pemeriksa pada sisi lateral dari lengan pasien. Kemudian meminta pasien untuk mengabduksikan lengannya melawan tahanan tangan pemeriksa, kemudian menilai fungsi motorik lengan pasien. Berikutnya yaitu pemeriksaan fleksi lengan bawah. Meminta pasien mengepalkan tinju dan memfleksikan lengan bawahnya. Pemeriksa harus memegang tinju atau pergelangan tangan pasien, kemudian meminta pasien untuk menarik lengannya ke arah dirinya sendiri dengan melawan tahanan pemeriksa. Kemudian, yang terakhir yang harus dilakukan yaitu interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan ekstensi lengan bawah. Meminta pasien mengepalkan tinju dan memfleksikan lengan bawahnya, kemudian memegang tinju atau pergelangan tangan pasien. Setelah itu, meminta pasien untuk menarik lengannya untuk menjauhi dirinya sendiri dengan melawan tahanan pemeriksa. Setelah itu, interpretasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Berikutnya yaitu pemeriksaan ekstensi pergelangan tangan. Yang pertama, meminta pasien untuk mengabduksikan lengannya dan mempertahankannya di pertengahan di antara fleksi dan ekstensi. Kemudian menyokong lengan pasien dengan menggenggam pergelangan tangannya, lalu meminta pasien untuk mengekstensikan lengan dan interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan fleksi pergelangan tangan. Yang pertama, meminta pasien untuk mengepalkan tinjunya dan memfleksikan pergelangan tangannya sementara pemeriksa berusaha untuk menarik kepalan tinju pasien ke arah bawah. Kemudian setelah dilakukan proses tersebut, maka interpretasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Berikutnya yaitu pemeriksaan adduksi jari. Yang pertama, meminta pasien untuk memegang jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa yang diekstensikan dan meremasnya sekuat mungkin. Kemudian membandingkan kekuatan kedua tangan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan interpretasi hasil pemeriksaan kepada pasien. Berikutnya yaitu pemeriksaan abduksi jari. Yang pertama, meminta pasien untuk mengekstensikan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan membuka jari-jari tangannya selebar mungkin. Kemudian meminta pasien untuk melawan tahanan usaha pemeriksa untuk mempersatukan jari-jari tersebut. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu dengan melakukan interpretasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Berikutnya yaitu pemeriksaan adduksi ibu jari. Yang pertama, meminta pasien menyentuh pangkal jari kelingkingnya dengan ujung ibu jari. Kemudian, meminta pasien melawan tahanan pemeriksa sementara kuku ibu jari pasien tetap sejajar dengan telapak tangan. Kemudian yang terakhir, interpretasi hasil. Berikutnya yaitu pemeriksaan penilaian tonus ekstremitas atas. Yang pertama, meminta kedua lengan pasien dalam kondisi rileks dan melakukan fleksi dan ekstensi pada ekstremitas atas pasien secara pasif. Kemudian menentukan jumlah resistensi terhadap gerakan pemeriksa. Dan yang terakhir, interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya, pemeriksaan inspeksi ekstremitas bawah. Meminta pasien untuk berdiri sama halnya dengan pemeriksaan ekstremitas atas, membandingkan kedua ekstremitas apakah ada kekakuan otot, proksimal dan distal, demikian juga dengan kesimetrisan satu tungkai dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, interpretasi. Berikutnya yaitu pemeriksaan adduksi pinggul. Yang pertama, meminta pasien untuk membuka tungkainya, kemudian meletakkan kedua tangan pemeriksa pada permukaan medial lutut pasien, lalu menyuruh pasien untuk mendekatkan tungkainya melawan tahanan pemeriksa, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan abduksi pinggul. Yang pertama, meletakkan kedua tangan pemeriksa pada bagian lateral lutut pasien, kemudian meminta pasien untuk membuka tungkainya dengan melawan tahanan dari pemeriksa. Kemudian yang terakhir, interpretasi hasil pemeriksaan.
Berikutnya yaitu pemeriksaan fleksi lutut. Yang pertama, meminta pasien untuk mengangkat lututnya dengan kaki terletak di atas lantai. Kemudian menyuruh pasien untuk menekan kakinya ke bawah ketika pemeriksa berusaha mengekstensikan tungkainya. Kemudian lakukan interpretasi hasil. Berikutnya, pemeriksaan ekstensi lutut. Yang pertama, meminta pasien untuk mengangkat lututnya, kemudian meletakkan tangan kiri pemeriksa di bawah lutut, lalu meminta pasien untuk meluruskan tungkai melawan resistensi tangan pemeriksa, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan dorsifleksi pergelangan kaki. Yang pertama, meletakkan tangan pemeriksa pada dorsum pedis pasien, kemudian meminta pasien melakukan dorsifleksi kaki pada pergelangan kaki dengan melawan tahanan pemeriksa. Kemudian interpretasi. Berikutnya yaitu pemeriksaan fleksi plantar pergelangan kaki. Yang pertama, meletakkan tangan pemeriksa pada telapak kaki pasien, kemudian meminta pasien untuk melakukan fleksi plantar kaki, lalu yang terakhir interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya yaitu pemeriksaan dorsifleksi ibu jari kaki. Yang pertama, meletakkan tangan pemeriksa pada permukaan dorsal ibu jari kaki pasien, kemudian meminta pasien untuk melakukan dorsifleksi ibu jari kaki dengan melawan tahanan pemeriksa. Setelah itu, lakukan interpretasi hasil pemeriksaan. Berikutnya, pemeriksaan fleksi plantar ibu jari kaki. Yang pertama, meletakkan tangan pemeriksa pada permukaan plantar ibu jari kaki pasien, kemudian meminta pasien untuk melakukan fleksi plantar ibu jari kaki, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan penilaian tonus ekstremitas bawah dengan memegang kaki pasien secara pasif, melakukan dorsifleksi dan fleksi plantar beberapa kali, dan mengakhirinya dengan dorsifleksi kaki dan interpretasi hasil pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, saya akan mempraktikkan pemeriksaan refleks fisiologis. Menjelaskan tujuan dari pemeriksaan dan meminta pasien rileks dengan posisi seenak mungkin. Yang pertama, pemeriksaan refleks bisep. Pada posisi duduk, lengan bawah pasien dalam posisi pronasi. Kemudian, meletakkan jari pemeriksa di atas tendon, lalu meminta pasien supaya mengetupkan gigi geliginya sekuat mungkin. Kemudian, mengetokkan palu refleks pada jari pemeriksa. Kemudian, setelah palu refleks berhasil diketokkan, menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Berikutnya, pemeriksaan refleks brachioradialis. Dalam keadaan duduk, posisikan lengan bawah pasien berada antara pronasi dan supinasi. Lalu menaruh jari pemeriksa pada tempat yang akan diketok, yaitu kira-kira 5 cm di atas pergelangan tangan. Kemudian meminta pasien mengetupkan gigi geriginya sekuatnya, lalu mengetokkan palu refleks pada jari pemeriksa. Setelah itu, menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Berikutnya yaitu pemeriksaan refleks tricep. Pada posisi duduk, lengan bawah pasien dalam keadaan pronasi rileks di atas paha. Kemudian, memegang lengan bawah pasien yang difleksikan setengah atau semifleksi, lalu memposisikan diri pemeriksa berada di samping pasien, meminta pasien supaya mengetupkan gigi geliginya, kemudian mengetokkan palu refleks kira-kira 5 cm di atas siku belakang, kemudian menjelaskan hasil. Berikutnya yaitu pemeriksaan refleks patella. Pada posisi duduk, meminta kaki pasien tergantung rileks di tempat duduk. Kemudian meminta pasien untuk menarik tangan kanan dengan tangan kirinya sekuatnya melalui jari-jari tangan atau genrasik. Kemudian mengetokkan palu refleks di atas tendon lutut berganti-ganti kanan dan kiri. Lalu yang terakhir menjelaskan hasil pemeriksaan refleks patella kepada pasien. Yang terakhir yaitu pemeriksaan refleks tumit atau refleks tendon Achilles. Yang pertama, pada posisi duduk melakukan dorsofleksi, kemudian pada posisi baring melakukan fleksi panggul dan lutut pasien sambil sedikit rotasi paha keluar. Kemudian meminta pasien untuk menarik tangan kanan dan tangan kirinya sekuatnya melalui jari tangan atau dalam posisi genrasik, lalu mengetokkan palu refleks di atas tendon Achilles atau tendon yang ada di tumit. Kemudian yang terakhir menjelaskan hasil pemeriksaan. Sekian clinical skill lab yang dapat saya praktikkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.